To the point, tanpa tedeng aling-aling, berpijak dan berpihak pada kebenaran. LDII dan Al Zaitun, dua saudara kembar perusak Islam dari dalam. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Negara Islam Indonesia (NII) adalah dua kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Islam, namun keduanya telah melakukan distorsi terhadap ajaran Islam. Mereka telah melakukan pemutarbalikan fakta aturan-aturan sehingga terjadi banyak penyimpangan ajaran Islam. Sungguh sebuah musibah besar, karena distorsi yang dilakukan oleh kedua kelompok ini sangat fatal dan negatif, karena segala bentuk pemutarbalikan fakta dan aturan itu ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi pemimpin atau amirnya, keluarga dan kroni-kroninya. Dari berbagai bukti dan persaksian para mantan pengikut kedua kelompok ini, semuanya membenarkan adanya banyak penyimpangan ajaran dan amalan, baik di dalam Al Zaitun maupun di lingkup LDII yang merupakan kamuflase dari Islam Jamaah, sebuah kelompok sesat, yang telah dibekukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di tahun 1971. Kedua kelompok ini, menyalahgunakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, untuk membujuk pengikut-pengikutnya, agar menyetor berbagai bentuk pungutan dana, yang dilabeli infak, sodako atau pembelaan. Dalil-dalil yang digunakan adalah penggalan atau potongan-potongan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadits yang tidak disampaikan secara komprehensif. Penyimpangan yang paling fatal LDI itu memutuskan umat dari kepemimpinan yang sah, memutuskan hubungannya dengan umat Muslim secara umum. Ya, nah kepemimpin ini pengelabuan ke umat pembodohan, ya, dia selalu main pengelabuan dan juga kelicikan bahwa dia itu tidak begini begitu, tetapi sebetulnya dia itu adalah khawarij lokal yang kita lihat dia itu memutuskan dari hubungannya dengan pemerintah yang dia itu tinggal, dan ini adalah berbahaya. Kalau kita sekarang bicara masalah pemimpin dan kepemimpinan, bersama dalilnya yang dipakai oleh LDI itu nggak salah secara teori dan dalil. Cuman kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimat-kalimat yang benar ini diinginkan untuk kebatilan dia. Dalil-dalil yang benar itu untuk pembenaran kesesatan mereka, terutama dalam masalah bai'ah. Dalam berbagai kesaksian, baik dari media massa, maupun kesaksian orang-orang yang pernah terjebak menjadi anggota kelompok berakidah takfir ini menyebutkan, bahwa motif utama dari kelompok ini yang sebenarnya bukan perjuangan Islam, tetapi, mereka ingin mengeruk keuntungan yang bersifat ekonomi, material, dan pribadi. Saat 1 Muharram, banyak orang berbondong-bondong orang datang ke Al Zaitun untuk bersedekah. Apa yang disedekahkan? Uang. Kemana uang disedekahkan? Karena kita bersedekah saat itu ke masjid. Masjid belum jadi. Asumsi orang awam yang ingin bersedekah untuk jariah pasti ke masjid. Bermiliaran saat itu saya dengar gitu. Nah, perkara uangnya dijadikan ke masjid atau menjadi biaya operasional itu saya nggak bisa jawab. Tapi setiap ada event pasti digelar untuk bersedekah. Infak persenan menjadi sesuatu yang memberatkan bagi orang tanpa mereka bilang atau tidak. Bilang ataupun tidak, infak persenan itu pasti memberatkan. Infak persenan itu adalah setiap jamaah itu diwajibkan untuk infak rezeki sekian persen dari rezeki yang dia dapatkan per bulan. 10%. 10% itu ketika punya harta 50 juta ke atas, itu dia punya kewajiban infak rezeki 10%. Kalau orang itu punya rumah
itu pasti dia punya kewajibannya 10%. Setelah waktu itu kita ngecek seluruh jamaah itu, tanpa mereka keluar-keluar keberatan, ternyata banyak yang IR-nya itu kurang dari ketentuan itu. Bahkan banyak juga ternyata pengurus-pengurus, ada mubalik desa, ada kiai desa, ada pengurus daerah, pengurus kelompok, itu yang IR-nya itu ada yang cuma 10.000 per bulan. Iya, itu levelnya pengurus. Ada yang IR-nya itu hanya 15.000, 20.000. Itu kan berarti secara fakta mereka itu berat dengan yang namanya IR. Dampak buruk dari pemutarbalikan dalil dan aturan agama Islam yang dilakukan oleh Al-Zaitun dan LDII melahirkan sebuah pemahaman yang rusak dan melenceng dari ajaran Islam. Islam mengajarkan persatuan dan persaudaraan, namun kedua kelompok menyimpang ini mengajarkan pengikutnya untuk memusuhi manusia, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak masuk ke dalam kelompoknya, menghalalkan harta, kehormatan bahkan darah dan jiwa saudaranya yang tidak berbaiat kepada imamnya. Baiat itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Nah, ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Dalam berbagai kesaksian, baik dari media massa, maupun kesaksian orang-orang yang pernah terjebak menjadi anggota kelompok berakidah takfir ini menyebutkan, bahwa motif utama dari kelompok ini yang sebenarnya bukan perjuangan Islam, tetapi, mereka ingin mengeruk keuntungan yang bersifat ekonomi, material, dan pribadi. Pengalaman saya ya, kalau Al-Zaitun itu kita bagi penduduknya itu dari 4 golongan. Yang pertama itu yaitu golongannya pejabatnya atau orang-orang yayasan atau eksponen kita kenalnya. Itu mereka itu adalah orang-orang tua kita, ibaratnya tuh yang nggak bersentuhan langsung dengan santri. Itu satu. Nah, untuk mencari mereka siapa, ya saya nggak punya kapasitas untuk menjawab. Lalu kedua itu adalah golongan yang saya sebut tadi, karyawan tadi. Nah, saya tuh punya kedekatan, kenal gitu beberapa karyawan yang awalnya saya dengar cerita sedihnya mereka, yang akhirnya mereka cerita tentang mereka direkrut, bukan di Al-Zaitun, direkrut di Jakarta. Itu dia jual gerobak baksonya dengan dijanjikan macam-macam ya, ibaratnya tuh nanti anak istrinya tuh bisa sekolah sampai kuliah pun nanti bisa keluar negeri, macam-macam dia gitu. Terus setelah dia masuk ke situ, dia bawa anak istrinya yang sebagai karyawan, dia sambil nangis dia cerita. Makanya itu yang jadi trigger saya hari ini gitu. Dia bilang, dulu saya sebelum masuk ke sini itu saya dijanjikan bahwa kehidupan saya itu akan makmur. Tidak, yang merekrutnya bahwa semua kehidupan saya itu akan ditanggung. Nah, dia ngontrak di Gantar, harga kontrakan dia itu cuma 100.000 apa 125.000. Yang istrinya itu harus nanam kangkung, bayam di belakang rumahnya, kan kalau enggak dia nggak bisa makan. Gaji mereka yang secara tertulis memang 1 juta, tapi yang diterima oleh mereka itu cuma 350.000. Iya, karena potongan-potongan macam-macam ini memang nggak tertulis ya. Kayak saya bilang tadi, ini mau dicari bukti nggak akan ketemu. Tapi orang akan bersaksi, ratusan orang akan bersaksi dengan apa yang saya sampaikan ini. Lalu muncul pertanyaan di tengah halayak, bahwa bila Al-Zaitun dan LDII sama-sama merusak ajaran Islam, mengapa hanya Al-Zaitun yang dijadikan sorotan, sementara LDII seakan tidak terdeteksi penyimpangannya? Jawabannya, karena memang kedua kelompok ini memiliki metode gerakan yang jauh berbeda. Meskipun LDII yang sebelumnya berkali-kali berganti nama, dari Islam Jamaah, Darul Hadis, Yakari, Lemkari,
dan kemudian menjadi LDII sudah terbentuk sejak tahun 1960-an. Sementara Al Zaitun baru berdiri di tahun 1989, namun Al Zaitun lebih terbuka dibandingkan LDII yang memilih metode gerakan secara sembunyi-sembunyi. Sejak awal, pesantren Al Zaitun telah menimbulkan banyak kontroversi, antara lain dalam Gerakan Negara Islam Indonesia, NII, dan isu-isu yang terkait dengannya. Sebuah hasil investigasi menyebutkan bahwa gerakan NII merupakan gerakan radikal, yang berusaha mengubah sistem politik dan sosial di Indonesia, dengan menggunakan kekerasan. Pesantren Al Zaitun yang sejak lama telah diduga sebagai salah satu pusat gerakan NII, yang mengajarkan ideologi yang radikal dan berbahaya, bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbukti dengan sejumlah fakta-fakta dan bukti hasil penelitian, ditambah pula dengan kesaksian sejumlah mantan pengikutnya, diperkuat dengan metode pengajaran pesantren pimpinan Panji Gumilang yang cukup terbuka melalui media sosial, berbeda dengan metode gerakan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, yang tertutup dan menghindari penggunaan media sosial. Selain bergerak secara sembunyi-sembunyi, LDII juga memiliki sistem takiyah yang sangat rapi, dengan istilah Fatonah Bitonah Budi Luhur. Sebuah gerakan tipu daya, mirip bunglon, untuk mengelabui seluruh manusia. Sekarang ini jamaah sudah tingkatannya ya sudah menasional. Ya, jadi ya dari tingkatan kementerian, dari tingkatan ketua MUI, tingkatan kiai-kiai, ya itu sudah di situ ya sudah mengetahui semua bahwa jamaah LDI itu sudah diketahui. Lah, maka di dalam jamaah perlu orang yang bisa menggambui, yang bisa mendekati dengan cara fatonah, bitonah, budi luhur. Walaupun tidak diomong di sana, wah dia ini dipatonai, ini dibetonai, dibuduluhuri, tidak usah begitu. Praktek saja untuk kelancaran jamaah setempat. Untuk kelancaran jamaah setempat diusahakan di situ ada orang yang bisa menggambui, yang bisa fatonah, bitonah, budi luhur. Sekali lagi kita jelaskan bahwa Al Zaitun dan LDII adalah dua saudara kembar, yang sama-sama mengeruk keuntungan duniawi dengan cara merusak Islam, serta memecah belah umat. Tetapi keduanya memiliki metode gerakan yang berbeda. Selama ini Pondok Al Zaitun dengan bangunan pondoknya yang sangat besar dan mewah, terkenal pula dengan sejumlah kasusnya yang kontroversial, seperti diisukan dekat dengan kelompok Islam radikal, isu pelecehan seksual, praktek ibadah yang menyalahi aturan Islam. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom alehem. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga nggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Semuanya ditampilkan dengan sangat terbuka di media sosial, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, yang menilai bahwa pondok yang didirikan oleh Abdussalam Rashidi Panji Gumilang pada tahun 1989 itu jelas berada di atas jalan yang menyimpang. Berbeda dengan aliran Islam Jamaah atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII,
yang selama ini metode dan strategi dakwahnya tertutup dan menghindari penggunaan media sosial. Puluhan tahun mereka menyembunyikan ajaran dan amalannya yang menyimpang itu, dan seiring dengan perjalanan waktu yang mengantarkan kita pada era keterbukaan seperti saat ini, ketika banyak pengakuan yang dilakukan oleh para mantan aktivis LDII, dan memviralkan kesesatan dan penyimpangannya. Maka secara perlahan-lahan, publik semakin mengetahui, bahwa dugaan penyimpangan yang selama ini tersembunyi di dalam LDII, ternyata benar-benar ada dan nyata. Itu adalah hasil dari persaksian para mantan aktivis LDII, yang hijrah dan keluar setelah menyadari banyaknya penyimpangan yang terjadi di LDII selama ini. Justru dengan pagar-pagar yang telah dilakukan itu, malah banyak yang hijrah. Karena orang itu mikir, kenapa awalnya ulama-ulama lulusan dari Mekah kok malah dikeluarkan. Itu mikir, loh gitu loh, sing waras. Sing waras. Karena saya sendiri juga pernah gak waras gitu loh. 57 tahun saya. Bapak saya juga penerobos pusat. Saya dilahirkan di dalam Islam Jamaah. Di dalam Batok itu 57 tahun. Dan terakhir dakwaan saya juga penerobos pusat. Ini tukang melekoto wong Islam Jamaah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf bapak-bapak ibu yang ada di Islam Jamaah. Semua nasihat saya yang dulu banyak kesesatan. Saya cabut. Sementara pihak keamiran LDII saat ini semakin sibuk mencari cara menyembunyikan penyimpangannya dengan cara mendekati para pejabat, berbudi luhur dengan berbagai tokoh masyarakat. Keamiran LDII mengerahkan semua potensi yang dia miliki untuk menggambuhi pejabat dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda, untuk menangkal kesan eksklusivitas mereka selama ini. Tetapi sampai kapan upaya mereka untuk terus sembunyi itu berhasil? Bila selama ini, masyarakat hanya mendapatkan isu liar yang menyatakan bahwa LDII mengkafirkan orang yang berada di luar kelompoknya, atau surga hanya menjadi milik anggota LDII, dan orang lain yang tidak masuk LDII tempatnya di neraka, yang dengan mudah ditangkal oleh pembesar LDII bahwa itu semua hanyalah isu semata. Maka saat ini, upaya menangkal isi liar itu hanya akan sia-sia. Karena semua orang sudah mengetahui apa dan bagaimana LDII itu yang sesungguhnya. LDII sama dengan Al-Zaitun. Hanya saja Al-Zaitun dengan jiwa kesatria, lebih gentleman berdiri tegak menunjukkan jati dirinya, sementara LDII memilih melancarkan operasinya dengan bersembunyi di balik topeng organisasinya. Berpura-pura baik, namun sesungguhnya berniat jahat. Semoga pemerintah segera membubarkan kelompok-kelompok pemecah belah umat ini, kelompok-kelompok yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Amin. Sekian celotehan.